Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami. Yang pertama yang akan memaparkan adalah saya dengan nama Muhammad Sekar Al-Haditsi dan sebentar teman saya atas nama. Andi Zulkifli Agus. Oke, kita langsung mulai ke masalah tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan tidak dapat terlepas dari perkembangan ilmu itu sendiri dari abad ke abad. Penemuan seperti bayi tabung, penetapan jenis kelamin bayi, cloning, kemampuan mengobati leukemia, penciptaan kapal perang yang bebas dari intaian radar musuh, perkembangan komputer dan sebagainya, mewarnai adanya kemajuan yang sangat menakjubkan dalam perkembangan ilmu dan aplikasi dalam bentuk teknologi. Berdasarkan teori Talcott Pearson, tindakan manusia selalu dimonitori oleh sistem sosial, budaya, dan di luar keduanya itu yang disebutnya dengan ultimate reality. Sistem sosial kaya dengan energi, sedangkan sistem budaya lebih banyak mengandung informasi. Hal ini berarti bahwa segala tindakan manusia memperhatikan sistem budaya yang kaya dengan aturan, norma, dan larangan. Dengan demikian, seorang ilmuwan harus peka terhadap konsekuensi etis ilmunya, sebab dialah satu-satunya orang yang dapat mengikuti dari dekat perkembangan-perkembangan yang konkret. Tanggung jawab moral dan sosial seseorang ilmuwan tidak dapat terlepas dari integritas ilmuwan tersebut, karena seorang ilmuwan sejati memiliki ciri integritas yang tinggi dan rasa keterlibatan dan tanggung jawab yang menyeluruh terhadap pekerjaan yang digelutinya. Di samping itu juga keulatan dan kejujuran hendaknya dibina dan dipertahankan. Kita lanjut ke cabang-cabang pendekatan filsafat sebagai landasan ilmu. Pada cabang ini terdapat tiga pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ontologis, di mana pendekatan ontologis itu adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada dalam kaitan dengan ilmu. Landasan ontologis mempertanyakan tentang objek apa yang ditelah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup perlahanan keilmuannya hanya pada daerah yang berbeda dalam jangkauan pengalaman manusia. Nah, yang kedua, ada yang namanya pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validasi atau kebenaran pengetahuan. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan epistemologi ini mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbahnya pengetahuan yang berupa ilmu. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan aksiologi. Pendekatan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Zulkifli Agus. Silakan. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh lapisan masyarakat. Penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu bersifat sosial. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses perkembangan ilmu yang berjalan secara efektif. Ilmu akan menghasilkan teknologi yang akan diterapkan ke masyarakat. Teknologi dalam dapat menjadi berkah dan selamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Ilmu sebagai karya tertinggi manusia atau ilmuwan adalah sesuatu yang terus mengikuti pola dan model si pemiliknya. Ilmu bisa saja menjadi momok menakutkan
Bila salah digunakan, disinilah keharusan bagi ilmuwan untuk mampu mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan yang kuat. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan yaitu etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas ini harus dilaksanakan dengan metode tertentu dan pada akhirnya aktivitas metode itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Sebagai pertanggungjawaban moral dan sosial, seorang ilmuwan harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu. Baiklah, selanjutnya itu saran. Etika ilmuwan merupakan yang sudah cukup mendesak untuk disebarluaskan kepada para ilmuwan agar dapat pengembangan ilmu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri. Oke, itu tadi presentasi kami tentang ilmu tanggung jawab moral dan ilmuwan. Mungkin ada kurang dari perkataan atau pengucapan, kami minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.